Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Pada malam ini kita akan membahas materi dengan judul tahapan iman. Tahapan iman ya. Jadi saya akan mencoba mereview pemahaman kita tentang iman. Mudah-mudahan bisa menyegarkan ya. Artinya menyegarkan semangat kita untuk membangun iman. Nah, dalam pertemuan sebelum ini saya di tempat lain ya, saya katakan bahwa membangun iman itu pada hakikatnya membangun diri ya. Membangun iman itu membangun diri. Membangun diri dengan satu ilmu. Nah, itu kita tegaskan ya. Jadi membangun iman itu, membentuk iman itu sama dengan membangun atau membentuk diri dengan satu ilmu. Ilmunya ya ilmu yang kita pilih. Nah, kalau kita mau memilih iman yang benar, yang amanu billah, dan menolak iman yang salah, yang yu'minuna bil jibti wa taghut, atau yu'minuna bil batil ya otomatis kita terbentang di hadapan kita dua ilmu. Artinya ada ilmu yang hak yang diajarkan oleh Allah, ada ilmu yang batil. Ilmu yang batil ini ilmu palsu yang diambil dari ajaran Allah juga, tetapi diolah gitu kan, dicampur aduk oleh siapa? Ya katakanlah gampangnya oleh iblis. Dan tentu berikutnya oleh pengikutnya kan. Kalau bicara iblis kan secara sejarah gitu kan, bicara iblis itu kan lawannya Adam ya. Iblis itu lawannya Adam. Kalau sekarang ada iblis enggak? nggak ada iblis yang bentuk makhluknya gitu kan. Yang ada itu adalah para pengikutnya. Dan para pengikut iblis itu kan kalau kita baca surat An-Nas jelas kan, minal jinnati wan nas kan. Ya, iblis itu, pengikut iblis itu bisa berbentuk jin atau berbentuk manusia. Jin bentuknya kayak apa? Ya, jin itu namanya juga jin. Jin itu artinya tersembunyi. Jinun itu kata sifat, artinya tersembunyi. Nah, tersembunyi dari siapa? Tersembunyi dari mata kita, gitu kan? Tersembunyi dari mata kita, mungkin juga tersembunyi dari pemahaman kita, gitu kan? Artinya untuk memahami jin secara pas itu susah, gitu kan? Memang tersembunyi, dibikin tersembunyi. Walaupun kata Allah dalam surat Ar-Rahman, jin itu khalaqal janna min marijin minan nar, gitu kan? Jin itu diciptakan dari api. Tapi bentuknya nggak bisa kita bayangkan. Paling-paling yang terbayang oleh kita kan yang di film Hollywood ya. Yang di botol itu. Iya. Ya film-film Hollywood lah, ya kan? Gambaran jin di dalam bayangan kita kan film Hollywood. Enggak sih. Artinya yang dicitrakan oleh orang Barat. Kita kan semua gambaran tentang hantu kan diambil dari Barat ya. Itu buat apa luasnya pengaruh Barat terhadap kita. Ya, oke, jadi kalau kita bicara iman, pertama-tama kita ingat bahwa bicara iman itu bicara diri kita dengan satu ilmu gitu kan, hubungan kita dengan satu ilmu gitu ya. Dan kalau kita mengacu pada hadis, jelas ketika bicara iman itu yang jadi wadah dari iman itu adalah kalbu, al-kalbu. Jadi kalau bicara iman kita mengacu pada hadis. Kalau kita bicara iman kita bikin bentuk umum aja ya, jangan ma'rifah. Jadi iman di dalam bentuk yang benar ataupun salah, yang hak maupun batil. Iman itu kalau mengacu pada hadis, imanun itu wadah bagi iman itu adalah al-qalb, kalbun ya. Nah, kita pakai umum, kalbun. Imanun wadahnya adalah kalbun. Nah, kalbun itu apa? Kalau kita mau buka kamus, katakanlah kamus Al-Mujid, atau katakan kamus Al-Mujid ini sudah di plagiat. Kalau saya bilang plagiat nanti ada yang marah. Padahal kenyataannya begitu. Jadi kamus Al-Mujid itu sudah di Indonesiakan menjadi kamus Al-Munawir yang disusun oleh Ahmad Marsan Munawir ya. Yaitu jelas itu nyontek dari atau menerjemahkan barangkali ya, tidak nyontek ya. Menerjemahkan Al-Munjid walaupun tidak seutuhnya gitu kan, tapi jelas itu definisinya, gambar-gambarnya diambil dari kamus Al-Munjid.
Ya, tapi nggak apa-apa. Justru kita dibantu oleh Kamus Al-Munawir untuk, iya benar, untuk memahami Kamus Al-Mujid. Kan Mujid Arab-Arab. Kalau Al-Munawir kan Arab Indonesia. Jadi, nah, kalbun atau al-qalbu itu sinonimnya dalam Kamus Al-Mujid sama dengan apa? Aklun. Sinonim dari kalbu ya. Aklun. Apa aklun? Akal. Akal. Sinonim kita lihat dulu sinonim dari kalbu ya. Atau bisa juga, nah ini bisa juga kalau kita mengacu pada hadis, tunggu dulu di kamus dulu. Jadi lubun ya, salah satunya. Lubun. Nah, lubun ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Lubuk. Jadi aslinya lubun di Indonesia menjadi lubuk. Apa lubuk? Bagian yang terdalam dari sesuatu. Itu lubuk itu misalnya. Kalau kita gambarkan secara, katakanlah ini lingkaran, sebuah lingkaran. Nah, lubun ini yang tengah lingkaran ini. Kalau kita membayangkan misalnya ini adalah air, genangan air atau danau atau apa, nah lubun itu adalah bagian yang terdalam dari genangan air itu. Lubuk ya. Orang sering ngomong saya berbicara dari lubuk hati yang terdalam, kan berarti kan dari dari inti. Padahal kan bentuknya nggak jelas ya. Hati kalau kita kan biasa memahami hati bentuknya kayak gini kan, ya nggak? Mungkin yang terdalamnya ini kali ya, mungkin yang terdalamnya. Ya. Nah selain jadi istilahkan aja ya. Berjelas. Ini kan abstrak ya. Kita apa? Kita bicara kalbun yang abstrak, bukan bicara kalau bicara kalbun yang bentuk begini kan ini bicara yang nyata ya, liver kan, iya nggak? Liver. Kalau ini kita bicara yang abstrak. Jadi kalbun dalam hubungan dengan psikologi, kajian psikologi dengan kajian ilmu jiwa ya. Nah, jadi apa sinonimnya? Kalbun itu bisa aklun, bisa lubun, bisa juga batin. Nah ini batinun. Batinun. Apa batin? Batin itu sesuatu yang ada di dalam juga pengertiannya. Kebalikan dari batin apa? Zahir. Ingat ya, kalau untuk memahami apa itu batin ya ingat aja kebalikannya. Zahir. Zahir menjadi lahir ya. Bahasa Indonesia menjadi lahir. Ya, Indonesia kan bahasa Arabnya kurang fasih. Ya nggak semua sih. Banyak juga yang fasih. Apa itu batin? Ya kebalikan dari lahir. Maaf lahir batin. Seringnya kita dengarnya kalau pas lebaran. Apa? Luar dalam. Jadi kalau gitu batin itu apa? Sesuatu yang ada di dalam. Nah, kalau dalam konteks manusia sesuatu yang ada di dalam itu bukan mengacu pada jantung, pada fisik ya. Jantung, liver atau ginjal atau apa, tapi mengacu pada sesuatu yang kebalikan dari ini. Apa? Kebalikan dari fisik apa? Dohir. Kok dohir? Kebalikan dari dohir. Ini kan fisik. Dohirnya kan fisik. Ada dari apa? Kalau kebalikan dari fisik apa? Batin. Iya batin lagi. Kalau fisik kan bahasa Inggris. Kebalikan dari fisik apa bahasa Inggris? Fisik, mental. Atau bisa juga soul ya, jiwa. Spirit. Jadi batin ini kalau dibawa ke bahasa Indonesia menjadi apa coba? Jiwa. Bisa juga ruh ya kalau dibawa ke bahasa Arab ya. Jiwa atau ruh kalau dibawa ke bahasa Arab. Nah, jadi di sini ya. Kalau kita bicara iman, maka tempat iman itu, wadah iman itu di sini. Di dalam kalbu, di dalam akal, Dalam lubuk. di dalam lubuk diri gitu kan. Lubuk diri apa sih? Ya itu jiwa itu. Jadi yang al-batin ini. Atau nah kalau kita mengacu pada hadis, sinonim dari kalbun ini adalah juga janan. Apa janan? Janan yang sama dengan batin, sesuatu yang tersembunyi. Janan atau jinun, tadi jin ya. Jinun atau jinnun. Jadi dari akar kata, dari kata kerja jannah ini bisa melahirkan berbagai kata benda. Jannah bisa berarti menutup. Jannah lailu misalnya. Jannah lailu itu malam menutupi alam semesta ya. Jannah lailu. Jadi dari kata jannah
yang artinya menutup ini lahir dari kata benda janan, jinun, janin. Apa janin? Janin bayi. Bayi. Kenapa disebut janin bayi itu? Karena dia sesungguhnya dalam perut. Gitu ya. Jadi banyaklah kata-kata benda yang diambil dari jana. Menutupi Itu artinya. kata benda bukan ya. Apa? Kata benda ya. Ini pahala. Apa kalau pahala? Kata aja ya. Kata filmadi, jannah itu filmadi. Menutup. Betul. Oh jadi kata bendanya janan apa? Ya itu jin, janan, janin, Oh. majnun. Apa majnun? Majnun itu tertutup. Jadi kalau orang kita disebut majnun kenapa? Tertutup. Apanya barangkali kesadarannya tertutup. Gitu ya. Jadi jin. Nah, salah satunya yang kita kenal jin. Kalau gitu jin dengan kalbu ada hubungannya enggak? Ada kalau masuk pada kata kerja ya, karena kalbu itu sesuatu yang tersembunyi kan. Ya itulah kalau kita mengacu pada, kalau kita berbicara kalbu dalam kaitan ilmu jiwa ya jiwa. Nah terus jiwa itu apa? Kalau kita mau lebih konkret ya memahami. Misalkan kalbu itu kita bawa ke bahasa Indonesia sekarang berdasarkan kajian ini ya, kajian sinonimnya. Kalbu itu apa? Jiwa. Tapi orang Indonesia biasa menerjemahkan hati ya. Ya kan? Orang Indonesia biasa menerjemahkan kalbu itu hati. Jadi melalui kajian ini kita lihat kalbu itu apa? Kalbu itu apa? Jiwa. Nah, terus kita tanya lagi jiwa itu apa? Ruh, ya itu benar, jiwa itu ruh. Artinya kalau kita bicara sinonim gitu kan sekarang yang dimaksud dengan jiwa itu konkretnya apa? Definisinya gitu ya. Nah, bukan definisinya, konkretnya yang apa itu? Ya bisa juga dibilang definisi. Tapi yang saya maksud itu, kalau definisi itu kan gambaran yang apa? Penggambaran secara singkat gitu kan. Tapi yang itu apa yang bisa menggambarkan secara lebih singkat bahkan bukan definisi tapi istilah yang benar gitu kan. Dari jiwa itu apa sebetulnya? Pikiran. Nah, jiwa itu secara intelektual adalah pikiran. Ini kajian ilmu jiwa ya. Kemudian secara emosional jiwa itu apa? Perasaan. Ya kan? Kita punya jiwa, karena kalau kita tanya, kamu punya jiwa? Ya. Punya ruh? Ya. Apa buktinya bahwa kamu punya jiwa, punya ruh? Kamu berpikir dan merasa. Gitu ya. Jadi kalau gitu konkretnya jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan kita. Bisa tergambar nggak? Ketika selagi kita mikir, selagi kita merasa, gitu ya, berarti kita punya jiwa. Perbedaan manusia dengan makhluk sebagai makhluk hidup itu adalah karena apa? Jiwa. Karena selain jiwa ini bekerja dalam bentuk berpikir dan merasa. Nah sekarang gimana kalau bicara iman? Kalau itu iman itu apa? Bicara iman itu tidak lain adalah bicara pikiran dan perasaan kita. Ya kan? Yang pikiran dan perasaan kita ini dibentuk oleh apa? Pikiran dan perasaan kita ini dibentuk oleh sebuah ilmu. Sebuah ilmu, apapun ilmunya ya. Makanya kalau dikaji secara begini, iman itu ya apapun yang membentuk pikiran dan perasaan kita ya jadi iman gitu. Jadi iman. Jadi iman itu bukan hanya sebuah kepercayaan gitu ya. Selama ini kan diajarkan kepada kita bahwa iman itu sebuah kepercayaan. Dan dibatasi jadi 6 doang gitu kan. Padahal perasaan itu kan nggak bisa dibatasi. Kepercayaan itu nggak bisa dibatasi. Misalnya kalau kita belajar ilmu tauhid, rukun iman ada 6. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu kan. Tapi bisa nggak kepercayaan dibatasi? Nggak bisa. Orang pergi ke bulan misalnya, beritanya santer gitu kan. Di internet, di buku, di televisi, di mana-mana ada gitu kan. Lalu kita bisa, akhirnya kita dipercaya nggak? Percaya. Oh kalau gitu rukun imannya nambah. Percaya kalau manusia ke bulan. Jadi 7. Jadi itu ya, kepercayaan tidak bisa dibatasi. Dan karena itu kita memahami disiplin yang membahas tentang iman itu mulai dari yu'minuna billah malaikatihi dan seterusnya itu bukan objek-objek kepercayaan gitu. Jadi kita nanti akan bahas lebih jauh tentang itu. Kalau perlu kita kaji hadisnya gitu kan.
sudah pernah kita singgung sedikit ya hadis Jibril itu, tapi itu perlu diperdalam. Ya tadi kembali bahwa pada dasarnya kalau kita bicara iman di dalam hadis itu selalu dikaitkan dengan kalbu. Dan kalbu itu secara sinonim bisa berarti akal, bisa berarti lubuk, sesuatu yang inti dari diri kita, bisa berarti batin, sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita yaitu jiwa. Yang batin ini pengertiannya sama dengan jinan atau janan ya. Nah jadi dalam hadis itu misalnya akdun bil kalbi ya, berarti ingatnya kepada ini kan. Ada juga tasdikun bil jinan, ada ya. Ada. Jinan, iya, ada. Tasdikun bil jinan, ada lagi yang ma'rifatul kalbi, kesini lagi kan, ma'rifatul kalbi. Jadi kalau kita mengacu pada hadis, misalnya yang terkenal yang sering kita dengar itu hadis Ibnu Majah kan, al-iman aqdun bil kalbi. Tapi kalau kita mengacu pada hadis yang lain, al-iman tasdikun bil jinan. Ada lagi hadis yang mengatakan al-iman ma'rifatul kalbi. Ada lagi laisal iman bi tamani walakin al-iman ma dzukira fil kalbi kan gitu. Jadi kalau kita mengacu pada beberapa hadis, iman itu adalah sesuatu yang merupakan ma'rifah, pengenalan atau perkenalan. Ma'rifah. Jadi pertama untuk membentuk iman itu, nah, berarti ya kalau kita menggunakan istilah perkenalan atau pengenalan, ini kan kembali pada kerja ini ya, kerja pikiran ya. Kita pikir terhadap sesuatu. Jadi iman itu apa? Pertama ma'rifatul qalbi. Kenal hati kita, apa tadi hati kita, pikiran kita, perasaan kita mengenai sesuatu. Ma'rifatul atau pakai istilah lain, tasdikun bil jinan. Pembenaran dengan pikiran dan perasaan kita. Ada yang sering kita kaji itu akdun. Apa akdun? Ikatan, kontrak. Jadi terikatnya kalbu kita, pikiran dan perasaan kita pada sesuatu, pada ilmu, itulah awal dari pembentukan iman. Kalau kita menggunakan istilah akdun ya, kontrak. Nah, kalau kita menggunakan tadi kata-kata wukira itu menancap kayak tiang pancang itu, menancap kuat. Wukira fil qalbi. Berarti iman itu apa? Sesuatu yang nancap di dalam pikiran dan perasaan. Kalau kita misalnya meminjam peristilahan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ya. Ini kalau yang biasa ngaji tasawuf itu pasti kenal lah Imam Al-Ghazali ya. Dan Indonesia memang merupakan orang yang paling terkenal Imam Ghazali, terutama di kalangan Nahdliyin ya, kalangan NU, yang Muhammadiyah dia juga kenal. Ya umat Islam biasanya sering meminjam pemikiran Al-Ghazali. Nah, saya tertarik dari Al-Ghazali itu dia membagi misalnya kebenaran ya. Kebenaran itu kan apa? Al-haq ya. Al-haq, kebenaran atau al-haq itu oleh Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Al-haqqu, oleh Al-Ghazali berarti bagi 3 menjadi salah bukan kebenaran, al-yakin. Al-yakin itu oleh Al-Ghazali kalau bicara iman kan orang bicara yakin ya. Bicara iman orang sering bicara yakin. Yakin itu diartikan oleh orang Indonesia percaya, padahal yakin itu bukan percaya. Yakin itu tahu pasti. Al-yakinu itu tahu pasti. Nah, orang kalau bicara iman itu kan yakin. Yakin itu apa? Percaya? Bukan. Yakin itu bukan percaya. Yakin itu tahu pasti. Tahu pasti. Tahu dengan pasti. Bukan sekedar percaya gitu. Bukan sekedar percaya. Kalau orang percaya kan kadang-kadang gitu. Kalau orang ngomong percaya kan kadang-kadang nggak mau tahu. Ya percaya lah. Iya, iya kan? Ya kita jangan jauh-jauh. Kita misalnya kenal seseorang gitu kan, tetangga atau siapa gitu kan. Kadang-kadang misalnya kita nitip duit ke dia gitu kan, gue percaya sama dia lah. Gitu kan? Nggak mau tahu deh pokoknya dia mau apa duit itu kita kan. Misalnya kalau kita percaya, nggak mau tahu kadang-kadang. Tapi kalau yakin itu tahu pasti. Nah, Al-Ghazali membagi yakin ini menjadi 3.
apa? Pertama, ini saya meminjam peristilahannya dengan Al-Ghazali ya. Tapi saya tidak ingat persis teori dia. Cuma saya tertarik dengan istilahnya aja. Jadi saya akan menggunakan teori istilah Al-Ghazali, tetapi dengan uraian sendiri, gitu kan. Tapi karena apa? Karena saya tidak ingat dari Al-Ghazali, tidak ingat. Cuma saya tertarik dengan istilahnya. Bahwa yakin itu terbagi, misalnya pertama yakin itu dari mana coba mulainya? Dari ilmu yakin. Yakin itu pertama dinilai dari konteks ilmu ya. Ilmu yakin, apa ilmu yakin? Yakin secara ilmiah. Bagaimana yakin secara ilmiah? Tahu pasti secara ilmiah gimana? Ya. Kita tahu sesuatu secara pasti secara ilmiah gimana? Nah kan ilmu itu merupakan rangkaian keterangan, ya kan? Ilmu itu merupakan rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta. Nah sebelum ketemu dengan fakta, ilmu itu ada di mana? Di pikiran. Di dalam pikiran. Tapi kalau kita misalnya berhadapan dengan seorang profesor, dia punya ilmu, bisa nggak kita baca pikiran dia? Nggak bisa. Apa yang kita baca kalau gitu? Wacananya. Masa wacana itu omongan atau apa? Iya, omongan karya tulis. Si profesor itu kan biasa bikin karya tulis. Berarti ilmu itu bisa mewujud dalam bentuk karya tulis. Nah, kalau kita bicara yakin dalam konteks peristilahan ilmu yakin, berarti ngapain? Apa? Berarti kita mengetahui sebuah ilmu melalui bukunya. Gitu kan? Sebuah ilmu melalui bukunya. Ilmu tentang tasawuf, tauhid atau apa gitu kan? Bukunya kita baca. Tahu benar itu buku ya. Kita pelajari sampai kita tahu benar. Itu berarti kita mencapai tahap keyakinan bersifat ilmu yakin. Baru ilmu utama ya. Ya, berarti baru tahu secara teori. Teori. Ya. Secara rumus misalnya kan. Berarti masih apa? Masih abstrak. Abstrak level. Iya, abstrak level. Belum sampai pada konkret level. Nah, kemudian selain itu baru meningkat, setelah itu baru meningkat. Yakin kepada hakul yakin. Setelah ilmu yakin meningkat menjadi, ini prosesnya gitu ya. Jadi hakul yakin. Hakul yakin. Apa hakul yakin? Orang bilang benar-benar percaya. Itu benar. Ini kita bicaranya yakin itu tahu pasti, Pasti. bukan percaya. Jadi hakul yakin itu apa? Jadi tahu pasti. Tahu pasti bahwa yang terbaca di dalam buku tadi itu benar gitu. Benar itu apa? Benar itu kan pembuktian dengan teorinya ketemu. Pas. Bertemunya teori dan pembuktian itu benar kan? Nah, kalau misalnya definisi ilmu itu adalah rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta, itu ilmu itu dikatakan hak kalau faktanya ada. Jadi setelah kita belajar teori secara abstrak, lalu kita mengkaji ke lapangan misalnya kan, memverifikasi apa itu teori itu, baru bisa dikatakan bahwa pengetahuan kita itu adalah hakul yakin. Tapi itu belum apa-apa. Masih ada yang lebih tinggi dari itu gitu. Kalau bicara ilmu, bicara keyakinan ilmiah gitu kan, ada yang lebih tinggi dari sekedar ilmu yakin dan hakul yakin. Apa? Ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Apa ain? Ain itu mata. Coba pikirkan. Kenapa ainul yakin menempati posisi tertinggi? Walaupun di sini tulisnya di bawah ya. Kenapa? Udah dilihat mau atas. Karena apa yang diteorikan itu di bukunya sudah kita baca, sudah kita kuasai rumus-rumusnya, sudah melakukan verifikasi di lapangan, pendataan segala macam. Lalu misalnya katakanlah ini ilmu tentang bikin gedung misalnya kan, ilmu tentang bikin candi atau apa, bisa kita bikin, bisa kita rekonstruksi. Misalnya katakanlah Borobudur gitu kan, Borobudur misalnya kena geledek gitu kan, hancur gitu kan. Tapi karena kita udah tahu ilmunya, kita bisa nggak melakukan rekonstruksi? Bisa. Nah itu yang dinamakan ainul yakin seperti itu. Jadi teori dengan pembuktian itu sudah bisa menjadi yang tadinya sifatnya abstrak, sudah menjadi apa? Sudah menjadi kasat mata. Nyata.
Nah, kalau sudah demikian, Karya ilmiah yang nyata gitu ya. bukan karya ilmiah, pembuktian ilmiah. Oh, itu yang ilmiah. Ya, itu tadi kan sudah mencapai tahap yang ketiga. Teori sudah kita kuasai, misalnya rumus sudah kita kuasai, sudah kita verifikasi di lapangan segala macam, melakukan studi, pendataan macam-macam, analitika gitu kan. Wah, setelah itu kita misalnya kalau itu teori tentang rumah, kita bisa bangun ulang rumah itu. Jadi gitu kan, misalnya teorinya menyebutkan rumahnya bentuknya detail seperti ini, nanti kalau dibangun dalam waktu misalnya setahun gitu kan, kita lakukan itu ternyata setahun jadi gitu kan. Nah itu yang disebut Ainul Yakin. ainul yakin. Nah kalau kita bicara iman sekarang kita dalam tahap mana? Teori loh. Masih tahap itu ya. Ya masih kotak-katik dalam teori, dalam apa Ilmu. masih teori, ya masih ilmu dalam arti apa? Ilmu dalam arti rangkaian Keterangan. Nah, rangkaian keterangan. Sudah sampai faktanya belum? Belum. Udah ngaji fakta belum? Masih sekitar, kalaupun kita ngomong faktanya fakta yang diwacanakan gitu ya. Jadi sekarang ini kita baru di tataran wacana. Dan malangnya kebanyakan kita, kalau ilmunya itu misalnya, kalau ilmunya ini adalah Al-Quran, kalau ilmunya ini adalah Al-Quran, sudah sampai tahap mana kita mengenal Quran? Sudah sampai tahap mana? Baru pendahulu. Ya baru sampai pada tahap mendengar dari guru, membaca tulisan-tulisan guru misalnya kan, baca diktat, dengar kuliahnya secara langsung maupun misalnya dengan kaset, dengan CD atau apa gitu kan baru sampai tahap itu. Jadi udah sampai pada tahap berikutnya kapan? Ya itu ya. Jadi kalau kita bicara tahapan iman, memang tahap pertama itu kita harus punya kalbu. harus punya jiwa ya, harus hidup ya kan. Karena iman itu hanya dibangun orang hidup kan, dan harus normal. Orang gila bisa bikin iman enggak? Bayi bisa bikin enggak? Jadi kata Rasulullah, Rufa'al kalam ala salasin gitu kan. Jadi ilmu itu apa? Katakan kalau bicara hukum itu tidak berlaku atas 3 orang kan. Siapa? Orang gila sampai dia sembuh gitu kan. Orang tidur sampai dia bangun, bayi sampai dia dewasa. Nah, kita lagi di mana nih kita ini? Lagi ada. Kalau kita, iya artinya kalau kita misalnya masih bayi nggak mungkin gitu kan, ngaku bayi nggak mungkin gitu kan. Oh, lu bukan bayi. Terus kalau kita ngaku gila, ya nggak gila gitu kan. Tapi dikatain orang gila lu katanya begitu. Ya itu kan dikatain. Katanya aja nggak sadar maksudnya. Subjektif gitu. Ya, jadi kita ini dalam tahap apa? Tahap tidur atau apa? Tidur ya. Ya artinya Kayak ngantuk. Kita ini jangan-jangan dalam tahap bingung gitu. Bingung. Kalau bingung termasuk gila nggak? Masuk. Termasuk. Kenapa? Kesadarannya tertutup gitu kan. Ya, tertutup itu kan jadi gelap. Jadi apa? Gelap. ditanya Quran, jawabannya gelap gitu kan. Masih apa kalau gitu? Masih zalim kan? Berarti kan masih zalim. Kalau kita belum tahu ilmu kan berarti masih zalim. Gelap. Ya walaupun dia udah dewasa, walaupun dia sudah dewasa, dia sudah bangun tidur, dia tidak gila, dia normal gitu kan secara psikologis, tapi dia belum tahu ilmu. Itu disebut zalim. Kategori zalim ya. Memang zalim. Kalau kita baca surat Al-A'raf atau apalah banyak di Quran itu ya. Jadi terhadap ayat-ayat Allah itu mereka zalim. Itu kalau ada ayat Al-Quran bilang jadi gila itu gila. Ada pengertiannya? Ya tergantung konteksnya. Jadi kalau konteksnya gila fisik ya mungkin gila fisik, tapi kalau konteksnya gila kesadaran gitu ya. Kesadarannya tertutup dari apa? Tertutup dari kesadarannya ilmiah gitu. Kesadaran dari ajaran Allah tertutup. Atau sukaro kan bisa di Quran. Apa? Mabuk. Nah, mabuk itu kenapa? Mabuk itu. Mabuk itu bisa mabuk racun bisa kan, mabuk ganja atau mabuk apa gitu kan? Mabuk harta, mabuk cewek, mabuk kepayang. Apa mabuk kepayang? Itu cinta. Ya, mabuk kepayang itu apa kepayang? Kepayang itu sejenis bumbu dapur, peluih atau keluak bahasa Jawanya.
Bentuknya seperti apa ya? Seperti lope. Ya kayak gini kiranya bentuk kelompok. Terus apa hubungannya sama keluak itu? Nah, itu kalau salah mengolahnya bisa bikin mabuk. Oh. Bisa bikin pusing, hilang kesadaran. Apa ya? Ya itu kan menjadi sebutan ya, bahwa orang kalau mabuk kepayang jadi pusing, hilang kesadaran, begitu ketika dia mabuk asmara. Hilang kesadaran kan, makanya disebut, oh ini orang mabuk kepayang. Nah gitu, kalau mabuk itu yang masuk kategori 3 itu berarti, Pak? Ya bisa jadi kan. Hilang sadar. Hilang kesadaran, bayi nggak bisa. Bayi. Nah, Ya, terus Tidur. tidur. Ya. kesadaran hilang. Gila. Kalau gila kan emang dia Berarti ada- di bawah gila itu ada mabuk, ada pusing, ya nggak? Enggak tahu. Pokoknya intinya kesadaran itu nggak terbuka gitu kan. Ah. Kesadaran nggak bisa. Artinya pikiran dan perasaan dia itu tidak bekerja secara normal, iya kan? Gitu kan? Berarti kalau pemerintah nangkap orang lagi mabuk, kok salah dong dia? Mabuk gimana? Mabuk apa? Mabuk minum itu kan dia mabuk, Pak. Iya, bukannya nggak boleh ditangkap, maksudnya nggak boleh diadili. Kalau ditangkap ya boleh kalau dia misalnya mabuk sambil merusak. Nah, Itu maksudnya. Iya, karena dengan mabuk itu kalau menurut sebuah cerita orang mabuk itu yang tadinya dia baik-baik dia bisa berzina, dia bisa membunuh. Itu gara-gara mabuk. Makanya kalau si Ahok ngomong, Biar wah nggak ada orang mati karena minum bir, ya memang nggak ada orang mati karena minum, tapi jadi mabuk. Nah dengan mabuk itu bisa berzina, bisa membunuh, bisa melakukan dosa yang lebih besar gitu kan. nah. Ya kalau Ahok ngomong gitu emang dia goblok gitu kan. Dia goblok nggak ngerti kenapa orang nggak ngerti akibat mabuk gitu kan. Ya kan mengkaji juga ya. Iya nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa sih. Nggak apa-apa kan. Karena Ya kalau orang nggak tahu kan boleh ngomong sesuai dengan ketidaktahuannya kan. Nah kita yang tahu ya paling kalau kita mau kalau kita bertemu dengan dia bisa dialog kita omongin gitu kan. Lu ngomong sembarangan aja lu. Tapi kalau kita nggak ketemu ya lah dasar goblok biasa aja. Ya jadi itu ya kembali. salahnya dia di mana tuh? Jadi kembali kalau bicara iman itu sama dengan bicara kalbu ya. Bicara kalbu itu sama dengan bicara gampangnya bicara jiwa kita. Dan kalau kita bicara jiwa secara apa itu definitif dasar tegasnya itu kita bicara pikiran dan perasaan. Yang pikiran dan perasaan kita itu tidak lain merupakan bentukan dari satu ilmu. Ilmu apapun gitu kan. Ilmu apapun yang masuk ke dalam diri kita, maka itu menjadi iman. Ya kalau udah ngomong begini gamblang gitu kan, bahwa ilmu apapun bisa menjadi membentuk iman, maka otomatis iman itu bisa terbagi dua kan? Artinya terbagi dua itu kalau kita mengacu pada Al-Quran, bisa bersesuaian dengan Quran, bisa bertentangan dengan Quran. Begitu, nah, terbagi dua intinya, walaupun variasinya bisa banyak gitu kan? Bisa bercabang-cabang lagi. Iya, bisa bercabang-cabang. Tetapi kan tetap aja yang bercabang-cabang itu masuk ke dalam kelompok. Pecahan Al-Quran itu ya, Pak. Iya, Nur kan. iya makanya kalau Quran itu nur, yang lainnya apa? Zulumat. Nah, juluman terus cabang-cabang lagi. Nah, yang nur tidak bercabang, zulumat itu bercabang gitu kan. Mazhab-mazhab itu. Nah, mazhab semua. Artinya apapun yang keluar dari Quran itu akan menjadi apa? Kalau istilah Quran kan zulumat, itu kan bukan orang kan menganggap istilah zulumat itu istilah Bugis ya. Salah. Emang nggak pernah baca Quran? Iya. Iya kan? Quran itu apa? Yukhrijukum minal zulumat ila nur gitu kan. Itu kan jelas. Masa dibilang Isa Bugis. Sentimen. Yang ngomong juga orang di rumah. Iya, ilmiah kan. Gitu ya. Jadi apa itu intinya? Tahapan untuk membangun iman itu berarti mulai dari mana? Ya mulai dari pembentukan pikiran dan perasaan kita berdasarkan kalau kita mau membangun dengan Quran ya. Kalau kita mau membangun iman dengan Quran, maka ini yang harus kita garap pertama itu pikiran dan perasaan kita dengan Quran. Digarapnya bagaimana? Nah itu Ya, ratil itu ya. dengan belajar gitu kan, belajar Quran, Studi ya. studi. Nah belajar Quran, nanti Quran masuk mana? Ya masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Masuk ke dalam pikiran dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengetahuan, Teori ya. teori, dalam bentuk hafalan. Makanya kalau kita bicara Quran masuk ke dalam jiwa kita, ini masuknya dengan dua cara. Masuk secara kuantitatif, masuk secara kualitatif. Bagaimana masuk secara kuantitatif? Ya kita hafal. Apa banyak?
Hafal. Bagaimana secara kualitatif? Yang kita hafal kita mengerti, kita pahami, kita hayati. Lebih jauh lagi kita praktikkan gitu kan. Baru iman kita dikatakan berkualitas. Tapi kalau misalnya hafal doang nggak ngerti, boleh nggak dibilang iman? Ya boleh, tapi kuantitatif. Fungsional nggak? Ya minimal. Minimal dia bisa jadi semacam alat dokumentasi gitu kan. Iya nggak? Ayat ini nggak? Iya nggak? Iya kan? Misalnya kita bawa anak kecil yang hafal Quran gitu kan, kita tanya, ada nggak ayat yang menyebut soal kodok? Dia apa gitu kan? Ada nggak ayat yang menyebut soal iblis misalnya? Ada nggak? Ada nggak misalnya ayat yang menyebut bahwa setan atau iblis itu cenderung mengaku sebagai penasihat? Nah kita misalnya nggak apa gitu kan? Anak ini hafal, ada di surat apa? Al-A'raf misalnya kan? Ada nggak yang mengatakan bahwa atau Al-Maidah 46 bunyinya apa sih? Gitu kan? Bawa-bawanya gitu. Jadi ibarat alat perekam gitu kan? Ada gunanya nggak kalau gitu? Ada. Cuma ini kuantitatif. Kuantitatif itu ya minimal kegunaannya gitu kan. Nah, jadi sekarang kita sudah kembali pertanyaan pada kita. Sudah sampai pada tahap mana? Kita ini kayaknya selama ini kita menabung pengetahuan yang bersifat kualitatif. Tetapi abstrak. Coba bagaimana kelemahan orang yang ngerti Quran tapi nggak hafal? Gimana kelemahannya? Ya, berdebatnya nanti. Apa? Saat. Dia nggak bisa mengajukan data. Iya. Misalnya pokoknya ada di Quran gitu kan. Banyak kan orang ngomong kayak gitu kan. Kalau intelektual intelektual muslim gitu kan. Ngomong soal ini. Oh, kayaknya di Quran ada yang begini deh. Di mana? Ayat berapa? Surat apa? Ya pokoknya ada di Quran. Nah, itu dikalahkan oleh yang hafal tadi. Kayaknya, kalau si anak itu bukan kayaknya lagi kan. Setahu saya ayat Quran yang membahas kodok itu adalah surat ini, ayat ini, gitu kan? Kembali kan? Kalau gitu, nah, jadi apa? Jadi pengetahuan kuantitatif dengan pemahaman yang sifatnya kualitatif itu harus bergabung dalam diri mukmin. Jadi si mukmin itu harus ngerti Quran, hafal juga. Ya makanya dalam ajaran Islam itu, dalam ajaran Allah Al-Quran itu kan ada perintah sholat tahajud gitu kan. Nah sholat tahajud itu dimulai dari mana? Dimulai dari nanti lah kan, dari studi Quran ya. Bisa nggak sholat tanpa studi Quran? Ya paling sederhana dulu deh. Bisa nggak sholat nggak hafal Quran? Hafal Al-Fatihah misalnya kan? Kan harus hafal dulu. Nah ini satu pembuktian bahwa menguasai Quran, mempelajari Quran itu beda dengan mempelajari buku-buku yang lain. Kalau kita mempelajari buku yang lain, ya asal tahu intinya aja gitu kan. Penting gue tahu intinya deh. Tahu rumusnya misalkan. Matematika apa harus hafal bukunya? Enggak. Penting tahu rumusnya gitu kan. Tapi kalau Quran harus hafal. Karena kalau nggak hafal nggak bisa dibawa ke dalam sholat. Nah, rahasianya kenapa? Kenapa Al-Quran yang dihafal itu harus dibawa ke dalam sholat? Karena dia akan membentuk pikiran. Membentuk pikiran otomatis membentuk perasaan juga. Kalau kita lanjutkan misalnya iman dalam hadis. Setelah aktun bil qalbi kan ikrarun bil lisan. Ya kan? Yakin Quran benar, coba omongin. Ayatnya, suratnya, nggak bisa. Bohong lu gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, di situ. Berdebatnya salah. Iya. Dalam pembuktian secara lisan. iya, secara lisan, secara apa katakanlah kalau misalnya harus berdebat gitu kan. Tapi kan bukan hanya dalam debat, dalam mengajar, dalam memberi penjelasan gitu kan. Kan harus itu harus didukung oleh penguasaan ayat. Maka jelas di dalam. Kenapa Al-Quran itu merupakan satu kitab yang kata para ahli merupakan satu kitab yang mudah dihafal dan harus dihafal. Kenapa? Ya itu tadi, karena kalau tidak dihafal tidak bisa sholat gitu kan, tidak bisa sholat. Minimal gitu kan, orang bisa sholat itu misalnya hafal juz amma kan. Atau lebih minimal lagi kan ditawar lagi qul huwallahu ahad, al-kafirun. Karena kan kalau sudah baca qul huwallahu ahad sama al-kafirun itu sudah baca seluruh Al-Quran. Karena qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran, berarti kuliah al-kafirun berapa? 1/4. 2/3. 2/3. Iya kan? Hebat surah al-kafirun itu ternyata mewakili 2/3. Kenapa? Karena menurut hadis qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran.
Kalau kita baca qul huwallahu ahad dengan al-kafirun, baca semua Quran, berarti al-kafirun 2/3 Al-Quran. Ya tapi kan orang memahami, wah ini pahalanya gitu. Baca ini pahalanya 1/3 Quran, baca ini pahalanya 2/3 Quran. Ya udah makan deh tuh pahala. Tapi makanya nanti kalau udah mati. Jadi hafal gitu doang. Iya kan? Lawan. Ya makanya itu kan sebuah trik untuk mempelajari Quran, untuk tidak belajar Quran gitu kan. Untuk tidak hafal Quran juga gitu kan. Karena dengan qul huwallahu ahad, dengan al-kafirun aja pahalanya sudah. Sebenarnya hadis yang mengatakan baca Al-Quran itu 2/3 Al-Quran itu ada Pak ya keterangan itu? Ada. Cuman mungkin mengartinya salah kali Pak. Yang dimaksud itu bukan bicara kuantitas. Kualitas dari surat Al-Ikhlas itu mencakup isi 1/3 Quran. Menyimpulkan Gitu kan? Kualitas dari Al-Kafirun itu mewakili 2/3. 2/3 katakanlah uraian Quran gitu. Jadi kalau itu inti Quran itu apa ya? Intinya itu qul huwallahu ahad dan Al-Kafirun. Nanti ya bisa kita kaji lebih lanjut. Jadi sudah 24 menit saya ngomong masih katakanlah kita mau tambah sampai 1 jam ya. Jadi kembali kita ingatkan lagi bahwa kalau kita bicara iman itu bicara tentang kalbu. Nah, kalbu itu kita artikan menjadi jiwa ya. Yang jiwa itu kita tegaskan bahwa jiwa itu merupakan pikiran perasaan, pikiran dan perasaan. Nah, perlu diperhatikan ini ada satu teori psikologi yang menarik dan itu saya kira benar. Ya psikologi itu kan nggak semua benar itu kan. Ada juga nggak benarnya kan tebak-tebakan sih. Ya enggak? Psikologi kan tebak-tebakan bahkan mungkin colongan juga. Kayak teori Freud tentang libido misalnya. Teori Freud tentang libido itu ternyata kalau kita teliti lebih jauh itu kayaknya mengacu pada omongan Abu Bakar. Iya, iya. Ya kalau gitu ini ya Apa teorinya Pak? apa? Teorinya? Ya tentang libido itu kan misalnya Freud itu kan katakanlah gampangnya manusia itu bergerak karena pengaruh libido. Karena ada bawah sadar, ada dasarnya nanti kita baca aja nanti baca aja teori Freud ya. Kita malam ini tidak membahas itu. Jadi intinya teori psikologi itu bisa ada yang benar, bisa ada yang tidak benar. Apa ukurannya? Ukurannya Quran gitu. Nah, yang menarik buat saya itu tadi salah satu teori psikologi itu manusia itu sebetulnya digerakkan oleh perasaan, bukan oleh pikiran. Anda boleh tahu segudang buku gitu kan, memenuhi pikiran kan, intelektual. Tapi kalau Anda tidak punya rasa, tidak punya keinginan untuk membuktikan gitu kan, untuk ya mewujudkan apa yang diketahui itu, nah kan keinginan itu di mana adanya keinginan? Pikiran juga. Perasaan, hasrat. Ya kalau pikiran bisa, coba pastikan dulu, keinginan itu ada di pikiran atau di perasaan? Keinginan ya? Iya. Perasaan Pak. Saya ingin makan, pikiran atau perasaan? Iya pikiran. Pikiran. Saya ingin makan ya. Iya, saya ingin makan, pikiran atau perasaan? Coba pastikan dulu. Ingin makan itu pikiran atau perasaan? Perasaan Pak, perasaan. Perasaan lapar ya. Pikiran itu kan ide. Ayo kita makan. Nah itu berpikiran kan? Tapi saya ingin makan, itu mau pilih pikiran atau perasaan? Perasaan. Kenapa? Karena kita bahas telusuri lagi. Keinginan itu timbul dari mana? Dari terasa lapar gitu kan? Ya, terasa haus. Berarti keinginan itu dari perasaan. Ya kan? Saya ingin menikah dengan cewek itu, pikiran atau perasaan? Perasaan. Perasaan. Tapi kalau misalnya lu nikah sama dia, nah itu baru pikiran. Jadi kepikiran itu ide ya. Pikiran itu konteksnya dengan ide. Kalau perasaan, nah kalau kita bicara pikiran, ide. Konteksnya apa? Kaitannya dengan ide. Masukan. Kalau perasaan itu kan dari dalam kata orang. Ya nggak? Hasrat. Dari dalam kan? Walaupun nah ini yang perlu disadari itu perasaan itu pertama-tama dibentuk oleh pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu tempat pengetahuan. Ilmu ya, ingat ya, ilmu ya. Pengetahuan. Pengetahuan memang masuk ke perasaan. Pikiran. Ya nggak? Nah, ide kan pengetahuan juga kan? Ide dengan pengetahuan sama nggak? Dari pengetahuan.
Ide dan dan pengetahuan sama nggak? ya sama dong, Pak. Sama. Buktinya apa? Ide bahasa apa ide? Bahasa Inggris kan? Idea kan? Kalau kamu ditanya, Hari, tahu nggak tentang Jokowi? Misalnya oleh orang Inggris, do you know Jokowi? I have no idea. Apa gitu? Jawabannya kayak gitu kan? Iya, iya. I have no idea itu apa? Saya Nggak tahu. Bukan nggak punya ide, saya nggak tahu. nggak tahu. Emang tahu Jokowi sekarang lagi ngapain? Jadi kalau gitu ide dengan pengetahuan itu sama ya. Nah, keinginan itu dibentuk dengan pengetahuan. Bagaimana buktinya? Sekarang orang yang primitif yang tinggal di hutan ada keinginan nggak untuk nonton TV? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya kan? Nah, di situ. Ya. Jadi kaitan antara pikiran dan perasaan di situ. Tapi yang menentukan gerak itu perasaan. Buktinya apa? Saya tahu kok sekarang ada televisi misalnya kan. Saya di bioskop diputar film gitu kan. Saya tahu, tapi saya nggak ingin nonton. Pergi nggak? Enggak. Nah, sekarang kita gampangnya ke fokus. Saya tahu kok Quran benar. Tapi saya nggak mewujudkan yang bisa jadi nggak. Atau enggak? Atau enggak? Saya tahu Quran benar, tapi saya tidak mau membuktikannya. Jadi nggak? Ya enggak jadi, Pak. Nggak jadi. Kalau gitu, yang lebih bernilai itu apa? Pikiran atau perasaan? Perasaan. Yang lebih menilai ya? Iya, yang pikiran atau perasaan. Tapi bisa nggak perasaan bergerak tanpa pengetahuan? Enggak bisa. Nggak bisa. Jadi, Makanya di situ kan dari pengetahuan berarti. tetap keduanya itu sama-sama pentingnya. Iya. Sama halnya tadi kita bicara pengetahuan kuantitatif ya kan, dengan kualitatif mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, harus bersatu gitu kan. Dan sesuatu yang harus bersatu itu nggak bisa dipisahkan. Satu paket ya. Nah, tetapi ternyata Quran itu menekankan bahwa iman itu harus berkaitan dengan hub. Iman itu berkaitan sangat dengan hub. Apa hub? Love. Hobi. Ubat. Hubbun. Apa hub? Cinta. Cinta. Hobi. Hobi, gemar. Ya itu tadi, kalau kita cuma tahu aja, tapi nggak hobi gitu kan, kita nggak akan melakukannya. Jadi kalau gitu, yang dikatakan Quran asaddu hubban lillah itu apa? Benar-benar hobi. Benar-benar hobi, benar-benar suka dia dengan ajaran Allah. Bukan cinta Allah ya, benar-benar mencintai Allah, mencintai Allah, perasaan doang gitu kan, cinta banget sama Allah, tapi ajarannya nggak mau dipelajari. Cuma bohong, Cinta palsu. cinta palsu. Nah jadi di situ ya, ternyata jiwa manusia itu terbagi menjadi dua, katakanlah secara teori psikologi, yaitu pikiran dan perasaan, dan kedua-duanya itu harus bekerja sama. Karena pikiran itu menampung ilmu, perasaan menggerakkan diri kita untuk berbuat berdasarkan ilmu. Ya, perasaan dimaksud cinta ya, cinta kepada sesuatu, hobi kita pada sesuatu, itu membuat kita bergerak. Coba kenapa Hari sama Adam, Imam dan lain-lain datang ke sini misalnya, ada tempat yang cukup jauh. Kalau tidak digerakkan oleh rasa apa? Ingin tahu gitu kan, rasa suka terhadap sesuatu, kan terhadap Quran. Tapi ya ini kesukaan itu sendiri, hub itu sendiri juga ada derajatnya ya. Ada hubnya masih tingkat lemah gitu kan, masih baru empot-empotan. Ada juga ada. Makanya kalau Ada ya, yang lagi meraba-raba. Nah, makanya kalau Quran yang benar-benar beriman itu kata Allah asaddu hubban. Amat sangat hub, amat sangat hobi, amat sangat suka. Gambaran yang apa? Gambaran yang menarik misalnya dari orang yang asadul hubban lillah itu apa? Ketika dia membaca Quran misalnya, Abu Bakar. Abu Bakar itu jelas dia seorang hafiz gitu kan, seorang penghafal Quran. Abu Bakar itu kalau jadi imam selalu nangis. Ya, jadi tiap dia jadi imam menggantikan Rasulullah atau dia beriman di tempat lain, ini cerita ya. Saya nggak tahu saya sumbernya, tapi saya dengar dari guru saya bahwa Abu Bakar ini orang yang gampang menangis ketika dia baca Quran. Ya.
Menghayati, Dan ternyata Rasulullah juga begitu. Hmm. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah juga kalau dia dengar, misalnya dia suatu ketika dia meminta orang baca Quran, lalu cukup gitu kan, sambil nangis. Terus ditanya, ya Rasulullah kenapa Anda nangis? Gimana saya nggak nangis? Orang ayat ini mengatakan siapa yang membaca ayat ini dan tidak memahaminya celaka dia. Dia lagi nangisnya karena apa? Karena ngerti gitu ya. Ada juga sih yang nangis karena suaranya merdu. Iya, ada yang nangis aja. gitu. Ngerti tuh enggak? Nangis. Dua aja. Ya, jadi saya ingin menggambarkan bagaimana orang yang betul-betul cinta terhadap ajaran Allah itu, contohnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu jelas ketika dia baca Quran dia nangis gitu kan. Umar juga kayak gitu, karena ingat pengalaman masa lalunya. Umar itu demikian kasar, demikian sadis misalnya kan, dikata konon dia termasuk orang yang pernah menguburkan anak perempuannya. Jadi kalau dia ingat pisau itu dia nangis. Nah kalau Abu Bakar kadang-kadang ketika dia membaca Quran dia merenung itu, aduh ya Allah kenapa saya nggak jadi kayu aja gitu kan, nggak jadi tanah aja. Artinya jadi makhluk yang tidak berpikir gitu kan. Seperti itu. Jadi salah satu indikasi bahwa dia cinta terhadap ajaran Allah itu ketika dia baca Quran dalam sholat nangis misalnya, nangis. Dan Abu Bakar itu kan bukan hanya nangis ketika baca Quran, dia memahami Quran, dia praktekkan gitu kan perintah-perintahnya. Abu Bakar itu kan orang yang paling banyak, misalnya paling berani dalam hal berkorban harta misalnya. Nah, ya ada sebuah buku yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu ketika dia di Makkah kekayaan dia itu 50.000 dinar. 50.000 dinar itu artinya 50.000 butir dinar. Emas. Nah, dinar itu beratnya kalau saya tidak salah 4, sekian gram. Jadi bisa dihitung gitu kan. Kalau 50.000 dinar ditumpuk misalnya di meja ini bisa penuh kan? Oh, 50.000. Iya. Koin ini banyak Pak. Ya setelah saya hitung secara kasar ya kayak Abu Bakar pada waktu itu ada 1 gram aja dari Mas Rin. 100 miliaran lah Abu Bakar punya kekayaan pada waktu itu. Nah, tapi ketika dia hijrah waktu di Mekah, tapi setelah dia hijrah tinggal yang 50 dinar itu tersisa 5.000. Berarti tinggal berapa persen? 10%. Nah itu jadi Abu Bakar itu ya terbukti orang yang asyaddu hubban lillah. Baca Quran dia ngerti, dia nangis gitu kan. Malah pernah ada hadis juga nyatakan anak-anakmu udah dikasih ini nafkah tadi. Iya, Udah, bukan ya, begitu pertanyaannya itu. Jadi Oh, untuk keluargamu mana? Iya. Kata Allah cukuplah, kata Abu Bakar cukuplah. Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, jadi rupanya kalau kita mengacu pada Al-Quran, iman itu baru terbukti benar kalau sudah asyaddu hubban. Sudah benar-benar cinta. Benar-benar cinta, ingin memahami Quran, ingin menghayati Quran, ingin menghayati. Indikasinya apa kalau dia benar-benar cinta gitu Pak? Nah itu tadi kalau Abu Bakar misalnya kan ketika baca dia nangis. Ngerti kan? Ngerti, suka gitu. Tapi belum juga Pak, ada juga iman yang tiba-tiba nangis gitu. Orang nangis apa dia? Ya, makanya tadi saya bilang ada juga orang yang nangis itu ketika mendengar bacaan yang merdu. Itu nangisnya kenapa? Karena hayal. Menghayal karena iramanya gitu. Coba deh, ada nggak orang yang misalnya mendengar lagu barat yang demikian misalnya menyentuh perasaan dia gitu kan, tapi dia nggak ngerti, tapi dia nangis misalnya. Ada nggak? Ada. Lagu Jepang gitu. Oh, saya juga dulu pernah waktu kecil itu. Saya pernah waktu kecil itu mendengar lagu dangdut nangis. Kenapa nangis? Karena lagu itu mengisahkan anak yatim yang merana gitu. Tapi itu karena ngerti. Sekarang udah gede ngapain nangis lagi? Ya, jadi itu ya. Intinya materi pada malam ini adalah bahwa kalau kita bicara iman itu ada tahapan-tahapannya. Nah, pertama, tahap ini kita baru bicara pada tahapan pertama ya. Mungkin pada berikutnya nanti pertemuan berikutnya tahap berikutnya ya. Jadi tahap pertama iman itu dibentuk dalam kalbu, di dalam kesadaran, di dalam pikiran dan perasaan kita. Ini kita masih bicara masalah abstrak ya. Karena bicara kalbu, bicara jiwa itu kan abstrak. Pikiran perasaan itu abstrak. Ilmu itu sendiri adalah abstrak. Selagi dia masih berupa wacana ya, berupa teori. Kalau sudah jadi pembuktian baru. Jadi kita masih pada tahap bagaimana kita ini ingin memahami Al-Quran, ingin membangun pengetahuan ya, pengetahuan yang mudah-mudahan masuk ke dalam pikiran, membentuk pikiran.
Artinya pikiran kita itu Quran apa? Quran berorientasi pada Quran. Ya, berorientasi pada Quran. Quran minded. Bagaimana supaya kita ini pertama-tama juga supaya kita ini Quran minded. Artinya Quran minded kan berarti berpikiran Quran gitu kan. Yang berikutnya as emotionally secara perasaan kita sudah mau gitu kan. Kita anak Quran itu sudah jatuh cinta. Mudah-mudahan kita sampai pada berikutnya berdasar pengetahuan yang terus bertambah tentang Qurannya bertambah pengertian penghayatan terus kita membangun itu mudah-mudahan nanti Quran itu menjadi mengaruhi semua perasaan kita sehingga kita mencapai tahap mukmin yang sejati yang asyaddu hubban lillah gitu kan yang benar-benar mencintai ajaran Allah fokus pada ajarannya gitu kan bukan mencintai Allah itu fokus pada zatnya pada oknumnya sebab kalau yang demikian itu akan terbukti gagal gitu kan paling-paling dia nangis-nangis cinta Allah gitu kan tetapi ajarannya dicuekin pada kenyataan hidupnya kok begini gitu. Nah iya banyak hidupnya berbeda bahkan misalnya kalau orang kan sering mengagumi para sufi gitu kan sufi nah yang saya pertanyakan itu kalau sufi itu benar kenapa mereka tidak mencontoh Rasulullah ya kan kalau sufi itu benar kan yang paling benar Rasulullah tapi kenapa mereka punya gaya hidup yang berbeda dengan Rasulullah ya kan ada teman kan di Facebook itu sufi itu katanya punya sendal jepit aja nggak boleh terus kan saya tanggapin kalau dia nggak boleh punya sendal jepit dia punya istri nggak kalau Nabi Muhammad jelas punya istri banyak saya bilang gitu kan ya kira-kira kalau ada terjadi dialog punya sendal jepit aja nggak boleh misalnya dia punya istrinya kasih makan apa sendal jepit aja nggak boleh kasih makan pasir jadi sekian ya jadi kalau ngomong sufi dengan Rasulullah itu kalau sufi itu benar harusnya mereka mau mencontoh Rasulullah gitu kan kalau tidak mencontoh Rasulullah berarti mereka cari jalan sendiri. Nah kembali kalau acuannya Abu Bakar itu ketika berpidato ketika dia diangkat jadi presiden jadi khalifah pidato dia itu apa? Saya ini bukan pembaru itu kalau istilah di istilah teologi Islam itu pembaru itu bid'ah. Saya ini bukan pembuat bid'ah gitu kan. Saya ini bukan pembaru kata Abu Bakar. Saya adalah orang yang mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Ini muti'un laisa bi mubtadi'in kata Abu Bakar. Saya ini adalah orang yang mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Bukan saya ini mubtadi'in, bukan orang yang punya gagasan baru. Untuk bikin apa ya? Akhirnya kalau punya gagasan baru kan bikin mazhab ya. Nah, Abu Bakar tidak bikin mazhab. Begitu juga